Baik, selamat pagi semua. Kita lanjutkan kuliah kita yang sudah dimulai minggu lalu. Sedikit review dari apa yang sudah Anda kerjakan seminggu ini ya. Saya penekanannya pada plot ya. Jadi benar salahnya hitungan sebenarnya nggak ada hitungan ya, kecuali yang nomor ada menentukan konstanta-konstanta itu ya. V1, V2. Kemudian yang nomor terakhirnya ada sedikit nggak hitungan sih, tapi Anda tentukan sendiri angka-angkanya, kemudian plot lagi. Sebagian besar sudah tidak ada masalah, saya lihat ya. Tapi ya yang saya perlihatkan mungkin hanya yang kekeliruan-kekeliruan saja, agar nanti di di penggunaan selanjutnya bisa diperbaiki ya. Jadi ini saya cuplik beberapa pengerjaan yang kurang benar ya, agar tidak terulang di kesempatan berikutnya ya. Karena kalau plottingnya tidak benar, nanti kita menginterpretasi hasil dari getaran bebas, getaran kalau nanti sudah ada gayanya dan sebagainya, bisa keliru jadinya ya. Pertama saya hanya minta plot fungsi ini, nggak tahu ini apa, pokoknya fungsi gitu ya, 3 cos 4T tambah 4 sin 4T gitu ya. Ini hanya fungsi saja ya. Ada beberapa yang menganggap ini getaran bebas dengan simpangan awal 3 dan kecepatan awal tertentu. Ya nggak apa-apalah, silahkan saja. Tetapi sebenarnya ini hanya satu fungsi yang saya minta ini diplot ya. Sebagian besar sudah benar mengeplotnya, mungkin ada 3 atau 4 yang mengupload ini masih ada kekeliruan sedikit, nanti kita lihat ya. Tapi saya juga minta bahwa U ini bisa dituliskan dalam bentuk lain, satu amplitudo tertentu dikalikan kosinus apa sinus dulu ya? Kosinus dulu ya. Frekuensinya sama, ini 4T dan 4, frekuensinya 4, frekuensi omeganya 4, ininya tetap 4, tapi ada fasa di sini disebutnya V1 ya. Begitu ya. Artinya kalau ini bisa dituliskan sebagai yang di bawah ini, ya dua-duanya sama ya. Maksudnya tuh begitu ya. Jadi kalau ini U, ini juga U ya. Nggak ada bedanya gitu. Atau kalau dituliskan dalam bentuk lain, bisa juga 4T tambah V ya. Tapi V-nya berbeda dengan yang di atas, jadi yang ini dinamakan V1, yang bawah saya namakan V2 ya. Jadi ini ketiga fungsi ini identik ya. Jadi kalau diplot harapannya sama, dan sudah saya tuliskan di catatannya ya. Untuk menunjukkan bahwa Anda harus mencari nilai A-nya, kemudian mencari nilai V1 dan V2. Terus komentarnya di bawah untuk meyakinkan bahwa angka-angka ini benar, Anda plot tiga-tiganya ya. Artinya kalau diplotnya sama semua, nilai V1, V2 dan A yang Anda ambil sudah benar ya. Nah, sejumlah dari Anda yang ini cukup banyak, ini mungkin ada sekitar 10-an lah begitu ya, dari 42 peserta kelas. Meskipun V1, V2-nya nggak benar gitu ya, sehingga waktu diplot jadi berbeda. Jadi ketiga ini ada yang berbeda, tapi tidak ada upaya kelihatannya untuk mengembalikannya menjadi mengganti V-nya menjadi yang benar ya. Jadi harapannya Anda menyadari bahwa nilai V ini kemarin rasanya waktu kuliah juga sudah saya sampaikan, ada beberapa pilihan ya, karena V ini kalau tidak salah, kalau kayak gini V1 itu saya sendiri nggak ingat persis ini, yang plus itu yang mana ya. Rasanya kalau gini, ini tangen min 1 B per A ya. B 4/3, kalau ini 4 dan 3 begitu ya. 4/3. Sementara kalau yang ini tangen min 1 3/4. Kayaknya begitu ya, atau kebalik ya. Ya Anda lihat formulanya saja lah ya. Formula ini semuanya benar saya lihatnya ya. Bahwa V1 itu tangen min 1 4/3, V2-nya tangen min 1 3/4. Ini semua sudah benar ya.
yang mungkin beberapa di antara Anda tidak menyadari bahwa V1 sama dengan arcus tangen sekian ini punya dua jawaban ya. Jadi kalau Anda mencet kalkulator atau menggunakan Excel, dia hanya memberikan satu jawaban saja, tidak memberikan dua-duanya. Ya. Jadi dari sini kita punya V1 1, V1 2. Nah, yang akan menghasilkan jawaban yang sama dengan yang pertama hanya salah satu di antaranya. Ya. Makanya saya minta plot agar Anda kalau tadinya milih ini tidak benar, oh berarti jawabannya yang satu lagi. Ya. Begitu juga yang bawah ini. Ya. V2 ini juga punya dua jawaban yang benar. Ya. V2 yang pertama dengan V2 yang kedua. Ini karena arcus tangen jaraknya sejauh 180 derajat nih antara yang pertama dengan yang kedua. Ya. Atau kalau Anda pakai radian jaraknya sejauh V. Ya. Jadi sudut yang pertama ditambah dengan V atau dikurangi dengan V. Ya. Sama, ya. Jadi salah satu di antara dua ini mesti benar sehingga plotnya nanti tiga-tiganya sama ya. Nah, yang menghasilkan tidak sama, salah satu dari V ini Anda harus ubah ya. Yang mana yang nggak sama ya? Apakah yang pertama atau yang kedua? Karena akan ada dua fungsi ini ya. Itu pesannya karena nanti kita akan banyak ketemu yang begini. Untuk mengeplot lebih mudah melihat yang ini ya. Untuk menganalisis kita lebih mudah melihatnya karena ini adalah amplitudo simpangannya ya, A aja. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan amplitudonya ya. 3 dan 4 harus dikuadratkan, dijumlahkan dulu terus diakarkan gitu. Nah, terus fasa itu kan kemarin sudah kita tunjukkan pergeseran ke kanan atau ke kirinya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Jadi mohon diperhatikan ini ya. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah pernah melakukan kekeliruan di situ, mudah-mudahan tidak keliru lagi. Nah, kemudian yang plottingnya, ya. Plotting sebagian besar sudah bagus. Saya lihat sebagian besar menggunakan kalau tidak Excel, MATLAB, terus ada satu lagi yang saya nggak tahu, saya baru lihat, tapi yang jelas itu media untuk plotting, alat atau software untuk plotting. Jadi bisa Anda gunakan nanti sesuai dengan keperluan nanti ya. Kalau mengerjakan soal, PR, atau ujian, Anda bisa gunakan. Saya mau share yang ini aja. Ini salah satu dari yang agak berbeda. Ini fungsi yang pertama, ya, yang ini. Kira-kira kekeliruannya apa di sini? Ini kan kosinus dan sinus ya, atau menjadikan ini cos dan sin. Jadi amplitudonya mestinya di 5 ini ya, 3 dan 4 berarti A-nya ini nilainya 5 ya. Kalau ini sih tidak ada yang salah ya. Mendapatkan angka 5 itu tidak ada yang keliru ya. Yang pertama itu mestinya gambarnya kurang lebih seperti ini. Mulainya dari sini di 3 kalau tidak salah ya, 3 atau 4 ya, 3 kalau tidak salah ya, itu di gambar itu juga sudah benar ya, 3 kemudian naik gitu dan begitu seterusnya ya. Jadi kurang lebih demikian. Anda semua bisa lihat yang papan tulis ya, sebentar aja hanya untuk menunjukkan gambarnya ya. Jadi gambarnya mestinya seperti ini ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat amplitudonya mana pointer saya? Ini 5, oke ya. Kalau yang ini kurang lebih 5. Tapi yang ini nggak sampai 5 ya. 4 pun nggak nyampe ya. Yang bawah ini juga, yang ketiga juga malah di 4 ya. Harusnya kan 5 ya, karena ini kosinus amplitudonya 5 ya. Jadi itu tidak pas ya. Kalau Anda perhatikan omeganya 4, kalau omeganya 4 itu periodanya berapa tuh? 2pi dibagi 4 ya, sekitar 1, berapa 2pi? 1,5 lah ya. 6 dibagi 4 gitu ya. Jadi dalam waktu 1,5 detik sudah kembali lagi ke tempat semula. Tapi kalau kita lihat antara puncak ini dengan puncak ini misalnya,
maaf garisnya tidak terlalu ini, itu jaraknya berapa tuh? 3 detik malah ya. Jadi ada yang keliru nih ya dalam penguploadan ini. Kira-kira apa nih masalahnya? Masukin yang P-nya Pak kurang banyak atau kurang rapat. T-nya kurang rapat ya. Ya, saya matikan dulu biar kita lihat di papan tulis. Jadi fungsi yang diinginkan seperti ini, tapi kalau Anda menggunakan komputer itu nggak bisa langsung bikin seperti ini kan ya. Dia harus dikasih tahu dulu fungsinya apa, yang tadi U sama dengan 3 kosinus 4T tambah 4 sinus 4T misalnya. Komputer harus dikasih tahu dulu bahwa fungsinya seperti ini, lalu T-nya berapa aja nilainya ya. Anda harus kasih tahu tuh yang seluruh T di sini ya. Kalau mau continuous artinya jaraknya dekat-dekat sekali, 0,000001 misalnya. Tapi akibatnya nanti mungkin gambarnya bisa lama atau filenya berat gitu ya. Nah, kita sudah tahu ini grafik sinus. Sinus itu kita sudah, sinus atau kosinus kita sudah tahu, amplitudenya pasti sama di atas maupun di bawah dan selalu konstan. Jadi harapan kita kalau sudah tahu fungsinya seperti itu, ya gambarnya harusnya demikian ya. Nah, jadi kita harus nyari titiknya cukup banyak nih untuk menggambarkannya ya. Harus cukup banyak di situ. Di soal yang kelima sebenarnya clue-nya sudah saya berikan ya. Di soal yang kelima saya sebutkan di situ ya bahwa waktu Anda mengupload pesannya mana ya? Yang poin 2 itu ya. Gunakan nilai T per TN dari 0 hingga 5 dengan interval yang cukup rapat ya, agar osilasinya dapat tergambar dengan jelas ya. Jadi kalau fungsi begini Anda buat jarang-jarang titiknya, satu di sini, satu di situ, satu di sini, satu di sini misalnya, hanya 4 titik, ya dapatnya komputer tahunya gambarnya ini ya. Jadinya. Dan ya ini beda sama sekali ya. Frekuensinya nggak sama gitu, frekuensi padahal itu parameter penting dari analisis kita. Kemudian kalau ini sih kondisi awalnya sih sama ya, tapi kecepatan awal kan miring gitu ya, kemiringan ya. Ini sudah beda jauh nih ya. Jadi mohon diperhatikan, kita sudah pelajari bahwa nanti ini merupakan solusi getaran bebas tanpa redaman, ini frekuensi, jadi angka ini punya arti. Di gambar ini punya arti dan sudahkah terlihat angka-angka ini digambar, itu kita juga harus perhatikan ya. Amplitudenya sekian, apakah benar segitu? Kalau berubah-ubah berarti ada yang keliru ya. Entah nulis fungsinya yang keliru misalnya, atau tadi mengambil titik-titiknya terlalu jauh sehingga ada informasi yang hilang ya. Titik-titik yang di sini hilang, ya, tidak terplot dengan baik. Ini memang kesalahan umum kalau di kuliah yang pertama, makanya saya sengaja meminta Anda melakukan ini. Tiap tahun selalu begitu, tapi harapannya setelah ini tidak lagi ya. Jadi bikin lebih rapat T-nya ya. Ada beberapa yang cukup rapat tapi masih kehilangan di puncaknya ya. Jadi frekuensi kelihatannya tidak terlalu masalah. Hanya kurang rapatnya begini, mungkin begitu, terus di sini gitu. Sehingga garisnya itu agak patah di ujungnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ya, ini juga Anda harus curiga nih ya. Grafik sinus itu kan nggak pernah begitu ya. Nggak ada sinus yang bentuknya kok gini. Itu misalnya ya. Sinus itu smooth ya, mulus biasanya ya. Jadi dan puncaknya tetap gitu ya. Jadi ini dengan ini itu harusnya sama. Kalau tidak sama, mungkin Anda naruh T-nya kurang dekat dengan puncaknya. Itu yang utama yang perlu saya sampaikan. Yang lainnya mungkin kita coba lihat aja ya. Yang lainnya sih sama aja semua. Nanti di yang kelima yang fasa yang perlu saya sampaikan sedikit ya. Jadi ini yang tadi ya. Plotnya kurang. Nah ini setelah diubah fungsinya kebetulan sama ya, tapi kembali karena titiknya berbeda, jadinya bukan fungsi yang kita inginkan yang tergambar di sini. Ini yang kedua juga sama.
Plottingnya kurang benar. Nah kalau ini mungkin ini antara 1, 2, U1 dan U2 ini sepertinya ada 2 yang sama dan tapi 1 yang tidak ya. Jadi fasanya beda nih yang 1 ya. Jadi ini pengambilan nilai V-nya yang keliru ya. Untuk yang entah yang mana nih, salah satu mestinya keliru ya. Dari plotnya sebenarnya sudah keliru tapi mengambil nilai V1 atau V2-nya ada yang keliru, jadi Anda harus tukar nih ya. Bukan yang pertama ambil yang kedua atau sebaliknya ya. Tuh. Ini yang lain yang menggunakan MATLAB. Ini sama, ini fungsi yang sama. Nah ini menggambarkannya sudah benar, tapi ini hanya V-nya ya. V kelihatannya yang kedua sih sebenarnya karena yang mengandung negatif itu formulanya memang perlu digeser sedikit. Ini umumnya kuadrannya yang menentukan ya. Jadi tangan itu, arkus tangan itu kalau nggak di sini, di kuadran 1. Oh ini saya stop dulu lagi, kecil sekali. Arkus tangan itu kalau nggak yang di kuadran 1, berarti di kuadran 3-nya, satunya lagi ya. Jadi pilihannya V-nya 1 sekian, 1 lagi segini gitu. Atau 2 dan 4 ya pasangannya. Jadi V1 itu punya kemungkinan di kuadran 1 atau 3, atau kalau dia angkanya negatif di 2 atau 4 ya. Salah satunya mesti benar ya, tapi yang lainnya tidak. Kemudian apalagi yang perlu saya lihat ya, kita lihat aja satu-satu plot dari yang ini. Kebetulan saya ini dari gabungan dari tiga sampel ya, 3 pekerjaan. Ini juga, ini nomor 3 ini sebenarnya saya mau menunjukkan beda fasa ya, yang atas ya. Ini ada yang tambah pi/4, ada yang kurang pi/4, jadi yang satu maju begitu, yang satu lagi lebih ketinggalan dari yang lain. Tapi karena plottingnya tidak cukup rapat, jadinya nggak kelihatan ini. Ini kalau kayak gini, yang beda cuma amplitudonya yang kelihatan ya di gambar ini. Tidak kelihatan bahwa yang satu di depan yang lain atau di belakang yang lain. Kan ini mestinya satu di depannya mungkin ya. Ups, itu satu lagi lebih di belakangnya. Demikian ya. Oke, kemudian yang berikutnya, ini sama, ini masalahnya karena kurang rapat itu tadi ya. Ini juga sama, ini nomor 4 ini penjumlahan 2 fungsi ya. Jadi 2 fungsi yang frekuensinya berbeda. Jadi mestinya kalau gambarnya benar, kita punya osilasi dengan 2 frekuensi yang berbeda. Tapi kalau di sini nggak kelihatan, malah kelihatannya frekuensinya banyak ini kalau kayak begini ya. Ini nanti kalau akibat beban harmonik kita akan ketemu gambar yang kurang lebih seperti yang benarnya ya. Ini bukan yang benar ya, karena titiknya terlalu jarang ya. Nah ini yang terakhir ya, yang ngeplot juga sama karena terlalu jarang. Nah satu lagi yang sering yang saya lihat nggak tahu kenapa itu adalah plot yang terakhir ini. Ini jumlah titiknya sudah benar ya, tapi yang keliru mungkin entah percepatannya, kemungkinan besar menghitung percepatannya ya. Karena kalau di sini dilihat percepatan itu yang mana? Ini nggak ada legendnya ya. Oh ada di bawah, merah. Percepatan itu yang merah, sedangkan perpindahan itu yang biru ya. Biru, kecepatan yang hijau ya. Jadi merah dan biru itu fasanya sama ya. Padahal mestinya kalau kita turunkan nggak begitu ya. Nanti setelah ini kita coba turunkan. Nah, ini sudah habis jadi saya bisa stop. Kalau kita lihat solusi getaran bebas A kosinus omega n t tambah B sinus omega n t. Lalu kita turunkan sekali, kita akan dapatkan
minus A omega N sinus omega N T tambah B omega N kosinus omega N T, kemudian ini U dot ya, kecepatan. Lalu percepatan diturunkan sekali lagi. Ini jadi minus A omega N kuadrat kosinus omega T. Kemudian ditambah, dikurangi jadinya karena ini turunan kosinus, B omega N kuadrat sinus omega N T, begitu ya. Nah, kalau Anda plot, ini semua benar menggambarkan kecepatannya. Ya. Jadi kalau kita punya perpindahan yang bentuknya seperti ini misalnya, yang sudah dinormalisir ya, dibagi dengan ini, U-nya dibagi dengan U0, jadi mulainya dari 1 gitu ya. Mulainya dari 1, terus sisanya jalan ke sana. Kalau ini Anda plot, dia akan punya fasa yang berbeda 90 derajat ya. Jadi kalau saya punya struktur 1 derajat kebebasan, pola begini artinya strukturnya pergi ke kanan, ini kan U ya, ke kanan sampai maksimum U-nya, kemudian balik ke kiri lagi sampai maksimum di sebelah kiri, ke kanan lagi, dan seterusnya. Jadi massa ini, massa M ini bergerak ke kanan sampai U maksimum, lalu balik lagi sampai ke kiri, U maksimum di sebelah kiri, ke kanan lagi, dan seterusnya, begitu seterusnya ya, tidak habis-habisnya harusnya ya. Nah, pada saat simpangannya maksimum, perpindahan U-nya maksimum, di sini, kalau Anda plot di sini, ini kecepatannya mestinya 0 ya. Karena pas di sini, ini kecepatannya masih ke arah kanan, tapi makin lama makin pelan karena sudah ada simpangan dari kolom ini, makin ingin menahannya kembali ke belakang ya, kembali ke tempat semula. Nah, pas di ujung ini kecepatannya mestinya 0 ya. Lalu setelah itu kembali lagi ke sini, kecepatannya mulai lagi tapi ke arah kiri ya, meningkat lagi. Jadi waktu di sini kecepatannya mestinya 0 ya. Kemudian setelah itu waktu dia kembali ke sini kecepatannya mulai meningkat, tapi arahnya ke kiri ya. Jadi ini V-nya itu begini ya. Artinya dari awal tadi mestinya kecepatannya sudah berkurang ya. Jadi ini mungkin gini gitu ya. Kecepatan itu gitu. Nah, paling kencang itu waktu melewati titik 0 ini ya. Jadi dari sini kecepatannya 0, meningkat, paling kencang, kemudian mulai pelan lagi karena sudah ada kolom yang pingin kembali ke sana ya. Ini selagi berjalan di sini, kolomnya tetap pingin ke sebelah kiri ya. Karena kan simpangannya masih ke kanan ya. Jadi kolomnya tetap menarik masanya ke sebelah kiri. Waktu simpangannya sudah lewat ke sebelah kiri, kolomnya ini pingin ke kanan sekarang ya. Mulai menahan. Jadi kecepatannya akan berkurang nih di sepanjang ini. Sampai di ujung ini 0, lalu setelah itu meningkat lagi sampai maksimum lagi di sini. Ya, karena waktu berada di kiri, kolomnya pingin ke kanan. Kecepatannya sih sedang ke kanan juga, jadi makin lama gaya dari kolomnya, gaya pegasnya, ya, gaya dari kekakuan itu menambah kecepatan kalau di sini. Waktu lewat ke sana jadi mengurangi kecepatan. Begitu seterusnya ya. Jadi kecepatannya ini akan ketinggalan sejauh 90 derajat. Jadi ini pas di sini 0 lagi. Gitu ya. Ya. Ketinggalan atau duluan tergantung dari mana kita melihatnya ini ya. Kalau lihatnya di satu titik tertentu, yang satu udah sampai puncaknya, ini masih di bawah. Yang ini yang ketinggalan. Ketinggalannya sejauh berapa nih? Sejauh ini gitu ya. Begitu ya. Nah, yang ini tapi nggak ada yang salah ngeplotnya, saya lihatnya ya. Kecuali yang tadi karena delta T-nya yang agak jauh ya. Nah, kalau ini malah lebih mudah melihatnya sebenarnya. Kalau kita lihat bandingkan percepatan U2 dot dengan U yang ini, apa perbandingannya? Antara perpindahan dengan kecepatan, dengan percepatan. Kosinusnya sama di sini, di A, B-nya juga sama di sini ya. Jadi amplitudenya tentu berbeda karena ini dikalikan omega n kuadrat, ini juga dikalikan omega n kuadrat. Artinya omega n kuadratnya bisa kita keluarkan. Omega n kuadrat kita keluarkan, kita hanya mengalihkan amplitudo dari osilasi ini ya. Kosinus omega T dan sinus omega T ini.
Nah, yang lainnya sama kan ya. Jadi kalau ini saya bandingkan, U2 dot itu jadinya sama dengan minus omega n kuadrat dikalikan dengan di dalamnya tinggal A kosinus omega nt tambah B sinus omega n t gitu ya. Karena minus omega n kuadratnya saya keluarkan, ini jadi positif, ini jadi positif. Nah, ini sendiri kan U ya, perpindahan ya. Jadi harusnya percepatan itu adalah negatif kali sesuatu angka, ini cuma mengali amplitudonya omega n kuadrat dari U ya. Jadi kalau saat U-nya pergi positif ke sana, percepatannya mestinya negatif ke sebelah sini ya. Sini. Waktu 0 ya sama-sama 0 ya. Waktu U-nya negatif maksimum, percepatannya positif maksimum harusnya. Nah, begitu seterusnya. Jadi ada beda fasa 180 derajat antara perpindahan dengan percepatan ya. Jadi dengan kata lain, dari U ke U dot itu ada beda fasa sejauh V/2. Dari U dot ke U2 dot ada beda fasa lagi. V/2 lagi ya. Jadi dari U ke U2 dot fasanya 180 derajat atau pi. Jadi persis kebalikannya jadinya ya. Perpindahan dengan percepatan ya. Jadi kalau sedang ke kanan sana, percepatannya malah sedang ke kiri ya. Begitu maksimum ke kiri, kemudian balik lagi ke sini. Nah, percepatannya ini masih di kiri, terus setelah ke sini jadi ke kanan ya. Ya, persis negatifnya. Oke. Jadi itu yang bisa saya lihat di di pekerjaan yang Anda sudah lakukan ya. Sebagian besar sudah benar, jadi yang belum benar mudah-mudahan dengan koreksi ini bisa memperbaiki kalau nanti ketemu di problem-problem selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk nomor 5, saya kan coba U-nya negatif ya Pak. U0-nya negatif, V0-nya positif. Nah, terus di percepatannya karena dibagi absolut dari percepatan maksimum, jadinya nggak terbalik Pak, tapi jadi berbanding lurus cuma dengan amplitudo yang berbeda. Kenapa ya Pak? Oh, percepatan maksimum itu kan cuma satu nilai aja. Jadi biar nilainya nggak ketinggian maksud saya. Kan ini ada, ini masih ditulis. Ini saya, di sini kan ada omega n kuadrat nih ya. Omega kita, ini berapa omeganya? Omeganya Anda pilih sendiri kan ya. Ini suatu nilai, kalau dikalikan amplitudonya dikalikan omega n kuadrat, ini nih. Ini semua bebas nilai ya. A dan B-nya terserah gitu kan ya. Omega n-nya juga terserah, tapi kalau kita turunkan mestinya sama nih ya. Percepatan itu sama dengan perpindahan dikalikan dengan minus omega n kuadrat. Oke. Nah, kalau ini Anda bagi dengan satu nilai positif, makanya saya buat absolut, minusnya pasti tetap ada ya. Yang minus ini pasti tetap ada. Minus ini muncul karena turunan kan ya. Turunkan sekali lagi, ada minus yang muncul. Jadi U dengan U2 dot itu mesti berkebalikan selalu. Kalau satu begini, satu lagi jadi gitu. Gitu. Pembagi ini nggak terlalu masalah ini. Ini hanya buat agar amplitudonya nggak, gambar sinusnya nggak gini banget gitu ya. Tinggi banget gitu. Ininya ya. Karena ini kan ada omega n kuadrat ini yang kalau Anda pilih omega n-nya besar, artinya T, saya kan minta T-nya kecil ya. TN-nya kalau nggak salah antara 1 sampai 2 saya minta ya. Ada beberapa yang mungkin tidak memahami ini ya. Terus memisalkannya dengan massa dan kekakuan, terus periodanya nggak ketemu di sini ya. Kalau diminta periode, ya pasang aja periodanya berapa, nanti massa dan kekakuannya kalau Anda perlu, Anda bisa susun sendiri supaya periodanya sekian ya. Tapi misalnya kalau saya ambil dekat ke bawah ya, katakan periodanya 1 detik gitu ya. Saya pilih periodanya 1 detik, jadi omega n-nya berapa nih? 2pi per 1 ya, jadi 2pi ya. 2pi itu sekitar 6 ya, 6,2 sekian. Nah, kalau ini kuadrat, jadinya ini udah 36 kali dari amplitudo perpindahannya ya. Kalau amplitudo perpindahannya jatuhnya misalnya di 2 katakannya, maka ini nilainya jadi 2 kali 36 ya, 72 gitu ya. Nah, ini kan terlalu besar ya. Jadi 72-nya saya bagi dengan percepatan maksimum ya.
Agar puncaknya yang untuk ini puncaknya di angka 1. Ya. Jadi itu hanya membagi dengan nilai absolut ini kan hanya membagi dengan nilai maksimum ya. Satu angka tertentu yang positif tapi ya. Absolut itu gunanya itu. Kalau absolutnya dibuka, nah pembaginya baru bisa negatif yang seperti Anda sampaikan tadi. Ya. Pembaginya pasti positif. Jadi harusnya sih nggak mengganggu plot kalau ini. Ya. Kalau plotnya yang tadi yang fasanya jadi sama, minusnya ini yang lenyap kelihatannya. Nggak tahu kenapa minusnya lenyap. Ya mungkin karena membaginya dengan bilangan yang bukan negatif barangkali ya. Dengan bilangan yang negatif, maaf. Ya, padahal kan ini absolut ya. Gitu cukup jelas nggak ya? Atau Anda tadi ngerjakannya gimana? Jadi sebenarnya saya kan ngerjainnya 2 kali, Pak. Saya ngambilnya U0-nya pertama negatif, V0-nya positif. Itu dapatnya nggak terbalik. Tapi kalau misalnya saya ngerjain yang U0-nya positif, V0-nya negatif, saya dapat terbalik. Jadi di situ bingung aja, Pak, kenapa yang satu bisa benar, yang satu enggak gitu. Sebenarnya U0 dan kan kalau kita ini U0 kan ya. A ini mestinya U0 ya. B ini mestinya V0 omega N kan ini ya. V0 per omega N ini. Jadi kalau yang satu dua-duanya positif nggak apa-apa gitu ya. Saya mintanya beda kan ya. Kalau nggak salah Iya. ya. Yang bermasalah pas U0-nya negatif, V0-nya positif gitu, Pak. Oh, ya harusnya sih nggak apa-apa karena kita coba aja kalau gitu. U0-nya negatif, kita punya minus A di sini gitu ya. Iya. Di sini B gitu ya. Yep. Nah ini kalau kita turunkan, kita dapatkan A omega N di sini karena minusnya hilang ya. Sinus gitu, ini tetap ya, B. Terus kalau kita turunkan sekali lagi, saya tulis saja di sini. Turunkan sekali lagi. Sekarang ini jadi negatif, tetap positif. A omega N kuadrat. Kosinus omega nt gitu ya. Karena ini dari minus diturunkan karena turunan cos jadi minusnya hilang, ini tetap positif. Ini jadi kurang mestinya karena ini turunan cos B omega N kuadrat sin omega T, omega NT. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan ini, tetap aja minusnya kan. Bagian kosinus ini pada saat dia negatif, yang ini positif ya. Pengalinya berbeda memang ya, amplitudenya beda, tingginya beda memang. Ini bagian ini saat dia positif, yang ini negatif. Jadi mesti kebalikan ini, berada di sisi yang berlawanan ini dua-duanya, di sisi berlawanan dari sumbu horizontal ya. Kalau yang ini berada di atas, yang bawahnya ini pasti di bawah. Ini sama nih kan kalau saya bandingkan, keluarkan omega N kuadratnya, omega N kuadratnya dikeluarkan, terus atau minus omega N kuadrat yang saya keluarkan, jadi saya taruh minusnya di luar. Kalau minusnya saya taruh di luar, di dalam ini jadi ada minus A cos omega NT gitu ya. Terus ini minus omega N kuadratnya keluar jadi tambah. Ini jadi tambah B omega N kuadrat sinus omega NT. Gitu. Nah ini sudah sama persis dengan U nih. Kan U-nya tadi minus A kosinus omega NT, B-nya tambah B sinus omega NT, ini minus A kosinus omega NT tambah B, N, ini nggak ada kuadratnya, maaf. Karena udah keluar, malah nggak ada omega N-nya. Karena sudah keluar, jadi tinggal B sinus omega NT. Ini sudah sama persis dengan U. Nah, pengalinya di luar minus omega N kuadrat. Anda bagi dengan angka apapun, paling nyoret ini. Ya. Dan nyoret sebagian dari A dan B-nya sehingga amplitudenya 1. Tapi tanda minusnya nggak akan hilang. Ya. Tanda minus yang di luar ini. Jadi mestinya kalau masukin angkanya benar, plotnya tetap berada di sisi yang berbeda. Ya. Ada beda fasa sejauh V. Ya. Dicek lagi aja, ditelusuri aja, mungkin kelirunya di mana. Ya. Waktu menyuruh plot yang ini nggak dapatnya. Atau ini nggak dapatnya. Koefisien dari percepatannya yang kosinus jadi apa? Positif atau negatif? Terus koefisien dari yang sebelah sini ya, dari yang ininya, ini bukan.
Oke, Pak. Jadi seharusnya tetap di plot yang berbeda ya, Pak? Iya, tetap beda fasa 180 derajat. Ya. Perpindahan dengan percepatan. Baik, terima kasih, Pak.